Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Mursadah yang pada malam kesempatan ini kita haulkan yang ke-8, Bang Ali, Bang Mpok Nurbaiti, Bang Juli, dan Bang Imron. Juga yang sama-sama kita hormati, kita cintai, ibu dari anak-anak almarhum Al-Mukarramah Ibu Hajah Sarwani. Mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, Amin. Keluarganya Allah berkahkan, Amin. dan dijadikan semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, Amin. yang menjadi kebanggaan almarhum Bapak Haji Mursadah. Karena kalau nggak punya anak soleh, nggak punya teman soleh, nggak punya amal soleh, hancur udah. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua MUI Pondok Gede. Kita sambut, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil. Mudah-mudahan juga beliau Allah sehatkan. Amin. Amin. Barokah, murah rezeki, hajatnya ditunaikan. Amin. Dan insya Allah tanggal 18 besok beliau akan menikahkan salah satu putranya, yaitu Ibnu Mujahid, atau yang dikenal Koai. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Dan kalau mungkin ada jamaah yang belum nyampe undangannya, anggap aja ini undangan resmi. Mudah-mudahan beliau sehat ya Allah. Amin. Dan sama-sama kita hormati guru kita, juga ya orang tua kita, udah jadi orang tua, Kiai Haji Baharudin Abdul Jalil. Udah tua juga beliau. Cuman kalau kelihatan kayak muda-muda itu dimudah-mudahin. Si muda Ya, karena gini, karena saya aja yang paling bontot itu umurnya udah 50. 50 berarti kan beliau udah 60 lah. 60. Berarti kan udah tua. Nah, kita doain mudah-mudahan biar sehat, barokah. Yang sama-sama kita hormati para guru, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haul ke-8 Bapak Haji Mursadah yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan antum semuanya sehat, antum semua baik-baik, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam agama. Amin. Tadi di prolog di awal sempat kita bilang bahwa beruntung kalau orang meninggalnya itu punya anak soleh. Tapi urusan anak semua kembali kepada ketetapan Allah. Ada yang punya anak, ada yang tidak. Maka tetap akan dikatakan dia beruntung pada saat meninggal kalau punya teman soleh. Tapi kehidupan tidak ada yang tahu. Ada kalanya Allah wafatkan kita di satu daerah yang memang
tidak ada yang kenal dengan Allah. Bisa saja Allah wafatkan kita di hutan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk yang meninggalnya itu dalam keadaan terfitnah dan diusir. Tapi dia punya amal soleh. Maka kalau anak soleh nggak punya, teman soleh nggak punya, yang paling menentukan adalah amal soleh. Karena yang menjadi hisab dan penentu selamat atau tidaknya di hadapan Allah, berat atau tidaknya timbangan kita itu adalah wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia apa yang dia lakukan. Kalau dalam kehidupan ini dia bisa tekan sedikit hawa nafsunya dan kemudian diarahkan kepada arah yang Allah ridho. Sedikit dia sabarkan dirinya untuk tunduk dan taat kepada aturan Allah. Dia kuatkan pijakannya untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik, maka dia akan beruntung. Tapi kalau dalam kehidupan dunia ini nafsunya terus dilepas, tidak ditekan, dan pastinya tidak akan terkontrol, sabarnya tipis, dia lebih mengikuti yang menjadi bisikan hawa nafsunya untuk mengikuti ajakan-ajakan setan, maka penyesalannya luar biasa. Nah, maka alhamdulillah almarhum Bapak Haji Mursadah ini, haul yang ke-8 ini punya anak semuanya soleh. Dari mulai Bang Ali, Pon Nurbaiti, Juli, Bang Imron. Yang kita kenal mereka pada sembahyang semuanya. Alhamdulillah. Lo gaji dulu waktu lagi muda-muda mau badar, ya muda sampai kagak badar. Benar kagak? Itu manusiawi. Cuman kan yang kita lagi omongin sekarang, alhamdulillah sekarang udah pada baik. Kalaulah Islam itu pokok hasuna Islamuhum, Islamnya udah makin baik karena udah aktif ngaji dan ilmu yang diajarkan guru-guru itu diamalkan. Alhamdulillah. Alangkah bahagianya seorang ayah yang meninggal dunia punya anak soleh. Karena tanpa ayah berbuat apa-apa dan memang sudah tidak ada waktu dan peluang untuk atau yang diizinkan untuk dia lakukan apapun, tapi saat itu Allah alirkan terus pahala. Almarhum udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sana ngapain? Di sana udah mulai sedikit-sedikit diberikan balasan dari apa perbuatan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Walaupun belum dipulkan oleh Allah, belum dituntaskan oleh Allah, tapi sudah mulai dibalas sedikit-sedikit. Makanya kan kuburan itu imma raudun min riyadil jannah, ada kalanya taman dari taman surga, ada kalanya hufratun min hufarin niran, ada kalanya jadi lubang neraka. Ini diartikan bahwa kalaulah memang tidak diberikan pul di alam kubur itu proses ya, pembalasan itu sudah mulai dicicil oleh Allah. Makanya sepakat kalau ulama-ulama kita itu dia kuburan ya imma yu'adzab wa imma yun'am. Ada kalanya orang yang masuk kuburan meninggal, ada kalanya dikasih nikmat, ada kalanya dikasih azab. Maka ada satu riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Saat seseorang ditanya, kata Rasulullah, fa'ammal mu'min idza sa'alahu malakani, kalau orang mukmin itu kalau ditanya dua malaikat, saat dalam satu riwayat seorang mukmin ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa komentar kau tentang laki-laki ini? Yang dimaksud laki-laki di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'ajabal mu'min asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sudah. Wa amal munafik,
Orang munafik yang emang di dunia ya kenalnya Allah sekedar sebutan. Nggak pernah hatinya itu tergetar atau kepikiran, udah azan ini, udah mau masuk waktu lain ini, gue belum sembahyang, gelisah. Nggak ada kayak gitu, model kayak antum semuanya kita makan kayak gitu. Pergi kemana, apa pergi ngelancong juga kalau kita mah. Kalau urusan sholat, gue belum sembahyang ini, 15 menit lagi, masih ada kepikiran. Kita walaupun badar, tapi hati kita itu masih apa? Mu'allaq bil masajid. Artinya masih terus terkait dengan masjid atau dengan sujud, dengan sholat. Kalau munafik saat ditanya dua malaikat, ma taqulu fi hadzal rajul, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Munafik yang kenalnya sama Allah sekedar nama. Kagetnya Allah cakep banget. Lagi nongkrong itu kan, nongkrong yang dimainin judi online. Pas menang, alhamdulillah. Menurut Allah ya. Iya, jadi alhamdulillah itu jangan kita bilang nggak bagus, tetap bagus karena lapasnya alhamdulillah. Cuman itu mah kagak ngaruh ke hatinya. Karena alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar. Jangankan orang muslim, orang kafir juga di TV banyak banget bilang Allahu Akbar. Kita nggak membicarakan lapas, ya lapasnya pasti baik. Cuman tergantung yang ngucap. Maka orang munafik, nauzubillah min zalik, orang kafir yang sama sekali dalam kehidupan dunia ini nggak pernah kenal Allah. Udah nggak pernah kenal Allah. Ya gua, aturan Allah ya aturan Allah. Nauzubillah min. Itu kalau ditanya, jawabnya kata Nabi, waqad sami'un nas yaqulun. Dulu mah waktu lagi di dunia orang tuh sering ngomong, rupanya dia dengar musola ada pengajian, masjid ada pengajian, dia dengar itu, apalagi Sombok depan tuh kan pengajian Masjid Al-Maghfirah gede, dia dengar itu, dengar ada pengajian ini Buya, musola malam Selasa malam apa itu ada pengajian, dia dengar, tapi memang hatinya nggak tergerak, dia lebih penting nonton bola, lebih penting main futsal, lebih penting mancing, lebih penting ke rumah Janda. Bang ini mandi bilang, langsung seter mukanya kan, biar nanti kalau mandi viral gitu. Jadi kita mau nggak ada maksud situ. Kalau ya mungkin kali. Jadi orang yang dia pernah dengar itu siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agama kita, apa syariat, dia pernah dengar sholat, tapi sekedar dengar, nggak pernah tersentuh hatinya. Maka saat ditanya, dulu sih di dunia, aku dengar itu siapa Tuhan, tapi apa ya? Makanya bahasa Nabi itu tala jelajah. Bahasa Nabi itu kepada seorang kafir dan munafik pada saat ditanya dua malaikat dia gugup. Nggak pakai nunggu lama, fadarabahu malakun, langsung digebuk oleh malaikat bidarbatin min hadidin min narin. Kata Rasulullah, satu gebukan darbatan min hadidin min nar, satu gebukan dengan material dari neraka jahanam, sekali gebukan soha, dia terus berteriak, yusmi'u kullaman fil afaq illal al-jin wal ins. Itu langsung digebuk sama malaikat saat gugup dengan gebukan martel dari neraka. Ya martelnya bukan ukuran martel kita Pak, bukan, dari neraka. Itu sekali gebuk, teriaknya itu mendengarkan seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan bukan hanya menjerit, saat itu hancur daging, kulitnya, dagingnya, tulangnya hancur semuanya. Apakah berhenti sampai di situ? Nah, mulai Allah perlakuan, wa idza najidat juluduhum jabadarnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kalau tuh udah hancur, kulitnya hancur, dagingnya hancur, badalnahum juludan ghairaha, diganti daging baru, kulit baru, ya, daging baru, kulit baru, tulang baru, terus digebuk sampai hari kiamat. Itu berapa lama, Ji? Udah nggak main waktu dunia. Kalau waktu dunia kan, lu berapa digebukin? 3 hari. 3 hari kan? Berarti setelah 3 hari kelar.
Kalau sudah masuk alam barzah, itu udah nggak ada hitungan manusia, hitungan waktu manusia. Udah nggak ada. Walaupun jarak antara Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dengan kiamat itu dekat, kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Hajar Al-Asqalani, itu nggak lebih dari 1500 tahun harus sudah terjadi kiamat. Prediksian beliau dengan ilmu yang beliau miliki. Kata beliau, dunia ini nggak akan melewat banyak dari 1500 tahun. Sekarang udah berapa? Dari zaman Nabi udah hampir lewat 1500 tahun. Nah, berarti kalau dibaca berapa hari dia digebukin? Berapa bulan? Udah nggak ada itu selama-lamanya. Jadi kalau udah di sana tuh Allah udah bener, Allah Subhanahu wa taala wal qadir al-qahir ala ibadihi. Dia yang kuasa dan dia yang akan menentukan. Ini lama atau enggak, ini bentar atau enggak, itu Allah yang menentukan. Maka kita kembali kepada cerita Ashabul Kahfi. Lihat, ini sebenarnya cerita, bukan sembarang barang cerita. Saat Ashabul Kahfi ditanya, kam labithum, hai Ashabul Kahfi, berapa hari, berapa tahun, berapa saat kamu tinggal di goa? Kam labithum. Jawabnya apa? Yauman au ba'da yaum. Lihat. Ini apa sih, kretek-kretek aja? Iya. Ashabul Kahfi itu 300 wazdadu tis'a, 309 tahun di gua. 300, Pak. Bayangin, enggak ada umur umat Sayyidina Muhammad sampai 300. 309 tahun di gua. Saat ditanya oleh orang yang hidup, saat itu dia Allah sudah kembalikan, Allah hidupkan kembali. Kam labithum labithna yauman aw ba'da yaum. Kami hidup ya paling sehari, setengah hari lah. Sehari, setengah hari atau satu hari. Lihat. Mananya ini akan diperlakukan oleh Allah. Siapapun nanti akan kembali kepada Allah mati, itu nanti Allah akan perlakukan. Ada yang antara dia mati dengan hari kiamat cepat, baru tidur dikit pas melek. Makanya dalam satu riwayat, orang mukmin tidurnya kayak tidur pengantin baru. Mananya apa? Mananya baru banget nelayak, pas bangun udah kiam. Pengantin baru pernah ngerasain jadi pengantin baru nggak? Kalau sekali nikah, maafin ya, kalau sekali nikah itu lupa. Tidurnya pengantin baru, mohon maaf ya, saya bukan pengalaman, tapi yang saya baca dan saya rasa. Pengantin baru itu asal tidur, bangun, itu bangunnya semangat pasti. Kenapa? Lihat istri kan, ya Allah, istri gua walaupun penyok dikit juga. Misalkan gitu kan. Pada ngerasain nggak? Nah maksudnya nih, Bang Imam ngerasain ya Bang? Tuh, saring. Lupa. Kalau yang iya, Haji saya nih kalau punya bini itu pasti lupa. Lalu Bang aku diingat ya. Bahkan pemain dia kan. Gurunya Ustaz Imad. Dah, artinya apa? Allah tuh akan berlakukan beda-beda. Allah yang punya waktu, yang nyiptain waktu. Ingat Pak, kita tuh ada detik, ada menit, ada hari, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu Allah yang nyiptain. Dan itu Allah khususkan hanya untuk di bumi. Yang bundar itu Pak, kalau kita lihat, itu hanya buat di situ. Yang lainnya nggak ada waktu. Maka bisa saja orang, ya Allah tetapkan saat dia meninggal dengan hari kiamat itu 1000 tahun. Bisa aja. Kenapa enggak? Makanya dalam satu riwayat saat kullu man la yantasibuna ilal Islam, saat semuanya ini manusia kelak nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu yang udah nggak ada kaitannya dengan Islam, ya seperti penyembah api, penyembah malaikat, penyembah lembu, penyembah berhala, itu dimasukkan ke neraka. Wa yabqa man yantasibu ilal Islam, yang ada itu yang ada bau-baunya Islam. Maka di situ kata Nabi yang ada hanya mukmin dengan munafik. Saat itu nungguin Allah datang dengan wujud lain. Di awal pertama itu Allah sudah menampakkan zatnya yang luar biasa. Nah di pertemuan yang kedua itu apa? Arba'ina kharifa, 40 musim. Anggaplah 20 tahun. Orang-orang mukmin itu dengan munafik nungguin Allah muncul. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang selamat nanti menjembati siratal mustaqim. Itu Pak, kalau orang mukmin nggak bakal Allah berikan rasa 20 tahun nungguin. Tapi ada yang bakalan ngerasain
20 tahun. Karena dalam riwayat, itu keringatnya bisa menenggelamkan dia. Ini bukan di padang masak, ini setelah proses semuanya. Ini dekat-dekat lagi Allah ingin membentangkan jisran mamdudan tahtahu jahannam. Ini dekat-dekat Allah akan membentangkan satu jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Itu hanya ada orang mukmin dan orang munafik. Kafir semuanya tuh Yahudi udah dimasukin ke neraka semuanya. Nasrani udah dimasukin ke neraka, musyrik semuanya, tinggal ada mukmin dengan munafik. Baik itu dari umat Sayyidina Muhammad atau dari seluruh umat. Saat itu 20 tahun kurang lebih nunggu. Tapi apa? Ada yang mungkin 1 detik dia nunggu. Ada yang mungkin 1 menit, ada yang tiba setengah hari dia nunggu, habis itu udah diproses, tahu-tahu pas melek di surga. Siapa itu? Insya Allah Bang Madin. Tapi Bang Madin malam Selasa gak pernah ngaji. Kalah sama Bang Imin. Bang Madin gak boleh begitu Bang Madin. Besok ngikutin Bang Imin ya. Ya, amin. Ngaji di situ mendapat ini. Lepas. Siapa yang mau ngasih? Kemarin udah habis dialihi ada presiden. Ya Bang Madin? Iya loh. Nah ini satu pelajaran penting buat kita, bahwa enaknya kalau kita punya anak soleh, punya teman soleh, dan punya amal soleh. Lah kagak ada yang bantuin, Pak. Sekelas siapa? Sekelas siapa kita yang bisa dibantuin? Kita bukan kelas Sayyidina Umar bin Khattab. Kita bukan kelasnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Belum meninggal, belum masuk kuburan. Saat Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Utsman saat itu naik ke Gunung Uhud. Berempat. Pas naik ke Gunung Uhud, kayak Gunung Uhud ini, pernah tahu nggak Gunung Uhud? Oi. Ya, orang kalau itu lagi ceramah jangan pakai tidur. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat. Amin. Yang belum haji bisa berangkat. Insya Allah nanti dipimpin oleh Ustadz Imad dengan Ustadz Jafar. Jadi kalau yang mau umroh, silakan aja daftar Ustadz Imad atau Ustadz Jafar. Dia berdua join. Tapi sahamnya saham saya. Semuanya. Ya, saya kasih modal. Saya minta dari bapaknya. Iya kalau mau daftar umroh murah, 3,5 juta lah di awal sama sertifikat tanah. Nah, artinya apa? Pada saat naik ke Gunung Uhud, kayak Gunung Uhud ini manja sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manja, goyang. Gunung Uhud goyang. Ke Gunung Uhud goyang, lagi kita ngerasain kayak gempa, Pas goyang begitu langsung diinjak sama Nabi. Usbut ya Uhud. Diam, tenang. Fa inna fawqaka, bahwa di atas kamu ya nabiyan wa siddiqan wa syahidain. Diam Uhud, karena di atas kamu ada seorang nabi yaitu Sayyidina Muhammad, ada seorang satu siddiq yaitu Sayyidina Abu Bakar, ada 2 syahid Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Mereka belum meninggal juga di sana udah dicatat sama Allah. Lu mau bakalan masuk surga. Kita bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, wala Sayyidina Utsman, wala Sayyidina Ali. Mereka yang masuk dalam 4 dari 10 yang sudah dijanjiin surga. Belum meninggalnya. Rasulullah udah bilang, lu ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Kita siapa yang jamin begitu? Pendek kan kalau kita masih ada Rasul. Terus kayak saya ditunjuk sama Rasul. Mat, lu ahli sorga, Mang Apud ahli sorga, Mang Wandi ahli sorga, Mang Hajim ahli sorga, Bang Madin ahli sorga, Entong ahli sorga, Kang Udin Bukan, ahli kamera. kan gitu ya, Nabi udah bilang kayak gitu. Mantulis lu Zuar, lu ahli sorga. Lah, kelar udah Pak. Illam yusalli wa lam yasum. Kalau lah dia kagak puasa, kagak sholat, udah aman, itu nggak bisa berubah. Kalau yang sudah secara personil, secara nama ditafsir dari Nabi oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad, itu nggak akan berubah. Abu Bakar masuk surga udah pasti. Gitu. Kecuali kalau memang standarnya seluruh sahabat aku ya, kalau masih nama sahabat masuk surga. Tapi kalau ada yang kafir udah nggak bisa masuk surga, karena kan bukan sahabat. Nah kita ini bukan mereka-mereka. Kita ini adalah orang kampung, kita ini adalah masyarakat, kita adalah umat Rasul yang udah 1000-an tahun jauh dari Nabi. Maka kalau kita nggak taat repot, udah taat kagak, anak kagak, amal soleh kagak, maka berat Pak, demi Allah Pak, berat. Maka
Rasulullah itu dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau habis nguburin sahabatnya itu Rasulullah selalu ngingetin sahabat, "Istaghfiru li akhikum," minta ampun kepada Allah buat saudara engkau. "Wasalu lahu tasbih," minta kepada Allah agar dia dimantapkan. Fa innahu an yus'al, karena dia ditanya. Sendirian Pak di sono. Sama siapa nih? Siapa yang mau nemenin kita merah? Oh, kalau di sono mentor ketemu emaknya anak-anak. Ya, emang ke Cibodas. Bini kita ke Cibodas, kita ke Cibodas, ketemu di sono. Ntar janjian dia di Megamendung. Ya, dunia. Akhirat mah gak bisa begitu, apalagi kayak bini ngelawan sama laki. Iya. Nggak bakal dah. Nah, makanya ini penting sekali bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita tuh kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Maka ini yang harus disiapkan. Kalau kita punya amal soleh, minimal kita amal. Kalau memang amal soleh kita minim, ya anak punya anak soleh. Nah dari sini kan berarti orientasi kita harus memang betul-betul udah fokus. Silakan sekolahin mereka umum, kenalkan mereka kimia, kenalkan mereka apa saja, silakan dunia untuk mengetahui dunia mereka. Tapi ingat, jadikan semua basic anak-anak kita adalah agama, pengertian agama, kenal Allah, kenal Rasul, kenal syariatnya. Minimal kalaulah dia jadi anggota dewan yang bertakwa. Kalaulah dia jadi pembisnis yang takwa. Kalaulah dia harus menjadi presiden yang bertakwa. Kalaulah dia harus jadi menteri yang bertakwa. Kalau dia harus jadi konglomerat yang bertakwa. Artinya apa? Saat maknya meninggal, dia ziarah ke kubur, bukan hanya sekedar bunga yang dia bawa dan dia taburkan, tapi dia duduk, dia katakan, "Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi." Selamat atas engkau bapakku, selamat atas engkau ibuku. Dia duduk baca Yasin. Ini mentang-mentang kaya ngundang. Barudin, ini ntar tolong tahlilin mas saya ya. Ini anak kagak bisa, cuma kaya doang. Hah? Kaya. Akhirnya kayak Barudin kan orang mau nolong ya silakan aja. Undanglah saya, bilangin. Saya, iya. Suruh baca tahlil. Siapa? Enggak kenal, cuma nyuruh. Ya udah kan kita datang. Udah begitu dikasih DP lagi. Nah, kalau kamu model saya nih, kalau kayak Barudin sama Buya sih ikhlas tuahan. Kalau saya udah gak bakal ikhlas itu. Makanya kalau ngundang saya jangan suka DP-DP Bang Apud. Jadi kagak ikhlas saya. Apalagi kalau meninggal. Akhirnya ngundang lah tuh. Undang aja Madrasatul Hadis kita tahlil. Lah kan kagak kenal saya guru, dia kagak ngaji. Ini kan ada aja alasan begitu. Boleh kalau alasan-alasan kerja. Wah saya mau pulang, kenapa? Bukan jamaah kita, saya kagak kenal. Apalagi masa hidupnya kayaknya bikin enak mulu tuh orang. Ya oke lah, lo mau enak bagaimana? Dia nyiapin per orang ini 200.000 Bang Sony. Gas gak kira-kira? Gas! 50 jamaah Madrasatul Hadis semuanya semangat. Gara-gara apa? Ikhlas gak kira-kira? Yasin 70 kali dia muter balik gak bakal sampai. Makanya jangan karena kalian orang kaya bisa ngundang kiai, bisa ngundang ustadz untuk baca tahlil, kemudian ente jamin tuh bacaannya nyampe. Belum tentu. Apalagi karena memang udah iming-iming orang kaya tuh Pak, karena dia kepengen emaknya selamat, bapaknya selamat, semuanya diundang, dibayar, ayolah silakan. Yasin dikasih yang harganya 150.000. Dia harapkan apa? Semuanya bacaan ini yang ratusan orang, bahkan ribuan orang diundang, itu bisa sampai. Ya kita nggak menutup kemungkinan pasti ada yang ikhlas. Pasti ada yang Cuman kalau di otak dan niatnya, mumpung ini yang mati orang ya, yang datang 150.000, dapat dapat sejad, udah begitu besoknya kiai sama beras 2 kar. Ya, ikhlas aja. Haji Turmuzi udah gak bakal ikhlas Pak, demi Allah, nggak bakal ikhlas. Bagaimana kita jaganya? Kenal kagak, ngaji kagak, asal diajak ngaji malam apa mancing. Bener kagak? Di medsos, di status karaokean mulu, kelabing mulu. Orang kaya, di mana fotonya Singapura, Malaysia, Thailand. Kaya, pas giliran mati ngomong sama Kiai Barudin, numpang musola. Ngapain nyolatin? Kita sholatin. Kan kita nanya, "Bah, siapa yang meninggal, Bah?" "Tahu." "Lah lu bagaimana?" "Lu gua nggak tahu, orang dia numpang." "Ya udah iya aja udah kan." Akhirnya deketin kita, ngedeh pas gitu, nempel amplopnya gede banget kan. Gimana nih ya?
Awalnya semua ikhlas aja nyembayang, kalau udah digituin, ya udah gede kayaknya nih, gede gitu. Lah, jujur, bener nggak Bang Imam? Oh, iya, Haji Turmusi bukannya malaikat, Pak. Bukan malaikat. Tapi kalau yang meninggal orang soleh kayak antum semuanya, yang tiap hari kelihatan Pak, ngaji. Siapa yang meninggal pulang? Oh ya Allah, orang ngaji. Apalagi sih dibayar, nggak pakai dibayar juga, kita tanggung jawabnya ke Allah itu luar biasa ikhlasnya. Siapa yang meninggal sana? Yuk kita nyolatin, Allahu Akbar. Lo kalau kagak kenal, pas giliran sunah mau kemana-mana, giliran mati baru musola. Mana-mana kagak kenalnya sama kiai, sama lu mah nggak kenal. Pas meninggal baru keluarganya kenal, Pak Kiai meninggal. Ya, sama gua mah basi yang begitu. Jangan disembayangin di musola, sembayangin di latar. Kan dia kagak pernah ke musola, bener kagak? Ya cuman kan kagak bakal begitu, bener kagak? Ya orang numpang nyolatin nih kita sholat. Apalagi kita semangat nyolatinnya karena per orang gocap. Lumayan, sampur namin sebungkus setengah. Mikirnya kayak begitu Pak. Maka kalau sudah ada bergening dunia untuk urusan doa, untuk urusan bacaan, demi Allah gak akan pernah sama. Nah ini pentingnya kita paham ilmu. Nah ini pentingnya kita siapkan. Ini pentingnya kita punya soleh. Maka almarhum ya Bapak Haji Bang Haji Mursada ini punya anak orang-orang dan dia juga baik. Kenapa baik ya? Dia mah muridnya Kong Haji, muridnya Buya, muridnya kayak baru komplit ya. Maka saya cerita ulang, ya dia kan sama dengan saya dan kita ini manusia. Adalah perjalanan yang namanya juga anak-anak muda, masa bandel, masa balik kita sama. Itu saat di sini di rumah dan saat itu juga pernah waktu itu di rumah sakit Harum. Dia manggilnya apa? Ustaz. Udah apa Bang Haji Mursada manggil biasa aja. Enggak katanya. Kenapa? Oh, saya aneh nih katanya, nyesel. Dulu pernah begini. Takut ntar itu masih dicatat sama Allah kan gitu. Dia ngomong gitu. Begini Bang Haji Mursada. Bang Haji Mursada bener udah nyesel dari hati. Iya Ji, gue udah takut banget sama Allah, takut dihisab gitu. Ya udah tobat aja sama Allah, istighfar, minta ampun sama Allah terus, banyakin sedekah. Sedekahnya maksudnya bagaimana ya? Kalau ada duit 1.000, 2.000, bagilah fakir miskin, 5.000 ya bagilah, sering-sering sedekah. Udah ibadah istiqomah itu. Dia mau orang baik, orang haji. Nah udah baik artinya apa? Punya bekal. Alhamdulillahnya anak-anaknya terus jadi anak-anak yang soleh. Maka di haul yang ke-8 ini ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat Bang Haji Mursada, Allah luaskan kuburnya, Allah pelihara dari fitnah kubur ya Allah, Allah pelihara dan Allah jaga, Allah sayang dan Allah berikan keberkahan, kemurahan Allah yang dalam prosesnya, dan mudah-mudahan beliau kita semuanya ditemukan nanti ya dan dikumpulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kecintaan kita, dan mudah-mudahan beliau dan kita semuanya yang hadir yang ikhlas pada saat malam ini mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan, dan Allah matikan kita semuanya husnul. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.